Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali dengan cerita horor yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi, siap-siap ya buat dengerin pengalaman menyeramkan di sebuah hotel tua. Wah, aku udah deg-degan nih denger teasernya tadi. Hotel tua? Serem banget ya. Apalagi kalau ada elemen-elemen kayak lorong panjang sunyi, lift kuno, dan jejak kaki basah. Aduh, aku merinding duluan. Nah, itulah yang bikin cerita ini makin menarik. Jadi, ini adalah pengalaman seseorang yang menginap di sebuah hotel tua karena tugas kantor. Awalnya sih kelihatannya biasa aja, tapi makin malam kejadiannya makin aneh. Sebentar, sebelum masuk ke detailnya, aku penasaran. Kalau kamu nih, sampai di hotel yang kelihatannya tua dan mistis, apa yang bakal kamu lakukan? Tetap nginap atau kabur cari tempat lain? Jujur ya, kalau udah capek perjalanan, aku mungkin tetap nginap. Tapi pasti sambil was-was. Kalau ada hal-hal aneh, langsung packing dan kabur. Sama. Tapi kalau lihat bangunan tua dengan lorong panjang dan lampu redup, kayaknya aku bakal langsung cari alasan buat pindah. Udah kebayang suasana horornya. Nah, itu dia. Jadi, di cerita ini, awalnya dia cuma merasa lelah dan pengen istirahat. Tapi, keanehan mulai terjadi pas dia masuk kamar. TV nyala sendiri, suara ketukan, dan jejak kaki basah di lantai. Aduh, ngeri banget. Tunggu, itu jejak kaki basahnya dari jendela? Tapi kamarnya kan di lantai 3 kan? Siapa yang bisa jalan dari luar? Tepat sekali! Itulah yang bikin suasana makin gak masuk akal. Dia juga sempat ngecek jendela dan gak ada siapa-siapa. Tapi yang lebih menyeramkan, jejak itu terus bertambah, kayak ada seseorang yang gak kasat mata sedang berjalan. Oke, aku udah nggak sanggup bayangin. Apalagi bagian lemari kayu itu. Jadi, lemari itu kebuka sendiri. Dan dia melihat sosok perempuan. Rambut panjang, wajah kosong. Astaga, ini kayak adegan di film horor klasik. Betul banget, dan yang bikin makin serem, sosok itu ngomong sesuatu. Main sama aku. Bayangin kalau kamu dengar suara itu di telinga, di kamar yang terkunci sendirian. Aku nggak mau bayangin. Tapi tunggu, dia sempat lari ke pintu, kan? Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Nah, ini bagian yang bikin dia panik total. Pintu terkunci, suara langkah mendekat, dan dia merasa ada napas dingin di lehernya. Sepanjang cerita ini, aku bener-bener ngerasa kayak ikut ada di kamar itu. Terus, gimana akhirnya? Dia berhasil keluar dari kamar itu. Menariknya, dia tiba-tiba terbangun. Jadi dia pikir itu semua cuma mimpi. Tapi, pas dia coba menenangkan diri, dia lihat jejak kaki basah itu masih ada. Di depan lemari kayu. Jadi, apakah itu mimpi? Atau memang ada sesuatu yang nyata? Waduh, ini bener-bener bikin aku nggak mau nginap di hotel tua lagi. Apalagi kalau sendirian. Tapi aku penasaran, menurut kamu, kenapa sosok itu bilang main sama aku? Apa ada cerita di balik hotel itu? Itu dia ya, mungkin ada sejarah kelam di hotel itu yang enggak diceritakan. Bisa jadi tentang penghuni sebelumnya, atau mungkin ada kejadian tragis yang belum selesai. Tapi, yang jelas, kalimat itu pasti membawa pesan misterius. Kalau aku sih, habis kejadian itu, langsung cari hotel lain dan nggak mau balik lagi. Bahkan kalau gratis sekalipun. Setuju banget. Kadang tempat-tempat seperti itu memang menyimpan energi yang kita nggak bisa jelaskan. Dan meskipun ceritanya menyeramkan, aku rasa pengalaman seperti ini mengingatkan kita untuk selalu peka terhadap lingkungan sekitar. Betul. Dan pastinya, kalau ada firasat nggak enak, lebih baik ikuti insting aja. Oh ya, buat kalian yang dengerin, kalau punya pengalaman horor seperti ini, jangan ragu buat share ke kita. Siapa tahu, cerita kalian bakal kita bahas di episode berikutnya. Yes, kita selalu terbuka buat cerita-cerita kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Karena siapa tahu, ada yang mengawasi. Hehehe. Ih, jangan bikin suasana makin serem dong. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Bye. Bye!